Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novita Diva Azalia, bisa dipanggil Novita dari program studi pendidikan matematika D 2021. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang filosofi kurikulum merdeka. Oke, langsung saja. Sebelum itu, di sini saya akan menerangkan bahwa implementasi kurikulum oleh suatu pendidikan harus memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Masa pandemi COVID-19 merupakan salah satu kondisi khusus yang menyebabkan ketertinggalan pembelajaran atau yang biasa disebut learning loss yang berbeda-beda pada ketercapaian kompetensi peserta didik. Untuk mengatasi ketertinggalan pembelajaran atau learning loss tersebut, diperlukan kebijakan pemulihan pembelajaran dalam jangka waktu tertentu terkait dengan implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan. Implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik dan harus memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik di satuan pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran. Maka, satuan pendidikan diberikan opsi dalam melaksanakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran bagi peserta didik. 3 opsi kurikulum tersebut yaitu kurikulum 2013 atau Kurtilas, kurikulum darurat yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan oleh Kemendikbudristek, dan kurikulum merdeka. Lalu apakah yang dimaksud dengan kurikulum merdeka tersebut? Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Oke, ketika ada pertanyaan mengapa kita memerlukan kurikulum merdeka, jawabannya adalah berbagai studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami learning crisis yang cukup lama. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa banyak dari anak-anak Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Temuan itu juga memperlihatkan kesenjangan pendidikan yang curam di antar wilayah dan kelompok sosial di Indonesia. Keadaan ini kemudian semakin parah akibat merebaknya pandemi COVID-19. Untuk mengatasi krisis dan berbagai tantangan tersebut, maka kita memerlukan perubahan yang sistemik, salah satunya melalui kurikulum. Kurikulum menentukan materi yang diajarkan di kelas. Kurikulum juga mempengaruhi kecepatan dan metode mengajar yang digunakan guru untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Untuk itulah Kemendikbudristek mengembangkan kurikulum merdeka sebagai bagian penting dalam upaya memulihkan pembelajaran dari krisis yang sudah lama kita alami. Pelaksana tugas Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, Zulfikri Anas, memaparkan filosofi kurikulum Merdeka Belajar. Menurut beliau, secara esensi kurikulum merupakan alat yang digunakan untuk membantu anak dalam mencapai tujuan pendidikan. Sebagai alat, maka kurikulum dipandang harus mengikuti anak dalam membantu proses pendidikannya. Filosofi dasarnya dari kurikulum merdeka adalah diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara jauh sebelum Indonesia merdeka. Satu hal menarik dalam filosofi tersebut salah satunya diungkapkan bahwa tumbuh kembang anak terletak di luar kehendak dan kecakapan kita kaum pendidik. Selama ini kita mungkin lebih mendominasi proses belajar mereka, dan dengan kurikulum merdeka kita akan menyesuaikan dan mengembalikannya pada kodratnya masing-masing, terang Zulfikri dalam acara webinar implementasi kurikulum merdeka Senin 18 April 2022. Beliau juga mengutip perkataan Ki Hajar Dewantara yang bahwasanya kemerdekaan hendaknya dikenakan terhadap caranya anak-anak berpikir, yaitu jangan selalu dipelopori atau disuruh mengakui buah pikiran orang lain, akan tetapi biasakanlah anak-anak mencari sendiri segala pengetahuan dengan menggunakan pikirannya sendiri. Kurikulum Merdeka menyediakan layanan kepada setiap peserta didik agar masing-masing mereka sejak dini mengenali potensi-potensi uniknya. Ketika para pendidik keliru dalam memberikan layanan,
Akibatnya anak-anak tidak akan menemukan fitrah uniknya dan para pendidiklah yang bertanggung jawab. Jadi, sebelum kita menyusun rencana pembelajaran, kita harus terlebih dahulu mengenali mereka. Bisa jadi di awal kita mengenalkan pembelajaran. Kita terlebih dahulu mengenali anak-anak, bisa dengan berbagai cara melakukan asesmen awal. Dan yang penting di bulan-bulan awal, guru-guru mempunyai peta mengenai kemampuan awal anak sebelum memulai pembelajaran. Lalu tibalah di pertanyaan, mengapa harus menerapkan kurikulum merdeka? Dulu, biasanya ketika guru menyusun perencanaan pembelajaran, guru hanya menganalisis materi kurikulum. Kemudian guru menerapkan langkah-langkah pembelajaran sampai detail. Kemudian begitu masuk ke kelas, anak harus mengikuti kegiatan yang tertulis dalam rencana pembelajaran itu. Seandainya di saat itu telah ditetapkan pembelajaran tentang perkalian, 2 kali pertemuan, maka Bapak Ibu guru biasanya langsung memulai dengan materi perkalian. Padahal, mungkin saja pada saat yang sama ada anak yang belum mengenal bilangan atau belum mahir operasi dasar perkalian berupa penjumlahan atau pengurangan. Apa yang terjadi ketika mereka dipaksa mengikuti perkalian? Maka anak itu akan mengalami kesulitan dalam dirinya. Dan begitu selesai proses pembelajaran 2 kali pertemuan, pelajaran akan segera pindah ke level yang lebih sulit lagi. Sementara anak-anak tadi masih punya persoalan. Begitu terus sampai materi habis. Tibalah sampai di akhir semester. Semua materi sudah tersampaikan habis. Guru akan merasa sudah mengajarnya dan sudah selesai, sudah tuntas. Tetapi apa yang terjadi pada si anak? Penyakit yang di minggu pertama tadi makin lama makin memberat, terus memberat, dan di akhir semester, pada saat dia harus mengikuti ujian akhir semester atau ujian kenaikan kelas, dia dalam posisi tidak memahami apa-apa sebenarnya, atau mungkin memahami sedikit dan yang lainnya akan terus menjadi beban buat dia. Nah, akhirnya di akhir semester dia harus naik karena mengacu kepada KKM atau mungkin nilainya yang akan dinaikkan. Sehingga anak itu naik. Lalu setelah naik kelas, beban anak itu akan semakin berat. Terus naik, terus memberat. Akhirnya pada saat dia tamat SMP, di SMA belajar tentang persamaan kuadrat dengan 1 atau 2 variabel. Dia tidak akan menyelesaikannya dengan baik atau bahkan bisa pingsan. Nah, di sana berarti ada gap antara usia dengan kemampuan logika matematikanya. Usianya sudah SMA, tetapi mungkin kemampuan logika matematikanya setara dengan anak-anak SD kelas 4 atau 5. Gap ini yang menjadi salah satu ciri bahwa ketertinggalan pelajaran bukan hanya disebabkan oleh pandemi COVID-19 saja, tetapi juga disebabkan karena guru terlalu fokus terhadap kurikulum, tetapi kurang memperhatikan dan abai dengan perkembangan anak dari waktu ke waktu. Inilah yang perlu disadari, bahwa guru perlu mengubah semua itu dan mulai berfokus kepada anak. Lalu, di manakah ruang kerja guru sesungguhnya? Ternyata ruang kerja guru adalah di alam pikiran, rasa, dan hati nurani manusia. Seperti dikatakan oleh Parker J. Palmer bahwa mendidik adalah membimbing siswa untuk melalui perjalanan dari dalam hati ke arah berbagai cara yang benar untuk melihat dunia dan menjadi seseorang di dunia. Menurut Carroll bahwa tujuan pembelajaran sebenarnya adalah menguasai hal-hal baru dan yang menjadi pusat perhatian adalah mencari strategi-strategi untuk belajar. Saat ada ketidaklancaran, itu bukan berhubungan dengan kecerdasan murid. Ini hanya berarti strategi-strategi yang tepat belum ditemukan. Teruslah mencari. Hal ini sejalan dengan perkataan Ki Hajar Dewantara bahwa berikanlah waktu dan ruang yang cukup kepada anak untuk mengolah pikirannya, mengolah hatinya, mengolah rasanya, dan mengolah karsanya, serta mengolah raganya. Nah, kalau begini, proses pembelajaran yang ideal adalah proses yang betul-betul memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada peserta didik agar mereka bisa menemukan cara yang tepat untuk mengembangkan potensinya masing-masing yang berbeda, sehingga masing-masing anak akan menyadari perbedaan potensi di antara mereka. Itu adalah perbedaan posisi yang sangat berguna ketika mereka saling berkolaborasi. Misalnya nih, satu anak jago matematika, satu anak jago bahasa, dan satu anaknya lagi jago menggambar. Mereka bergabung mengikuti satu aktivitas, misalnya tentang bagaimana mengolah sampah dengan baik. Yang jago matematika akan memberikan perhitungan yang matang. Yang jago bahasa akan mencoba menerjemahkannya dengan bahasa persuasif yang mudah dipahami oleh semua.
Yang jago menggambar akan menggambarkannya dengan baik, sehingga jadilah sebuah hal yang besar dan menarik tentunya. Demikian video filosofi kurikulum merdeka yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.